Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hulevi Azan. Saya dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 234 23054. Kali ini saya akan menunjukkan tugas UTS saya, yaitu membuat desain database berupa CDM dan PDM, kemudian desain sistem berupa DFD menggunakan aplikasi Sybase Power Designer versi 15 ke atas, disertai pembahasan sedikit, dan objek yang saya pakai adalah struk pembelian Mall Lipo Plaza Sidoarjo. Langsung saja kita ke notanya. Untuk nota pembelian Mall Lipo Plaza Sidoarjo, di dalam nota tersebut ada alamat mallnya dan alamat ruko atau toko yang kita beli atau kita belanja di dalam. Di dalam nota pembelian ini ada kasir, ada tanggal kita pembeliannya, dan ada nama barang, jumlah barang, harga satuan, dan subtotal. Ada jumlah pembelian dan ada total pembelian, ada uang tunai kita berapa yang dikasihkan ke kasir dan kembaliannya ke kasir itu berapa. Langsung saja kita ke PDM-nya, ke CDM-nya seperti ini. Untuk tabel CDM di sini ada 4 tabel, yaitu tabel yang pertama tentang tabel barang. Di sini tabel barang ada ID barang yang saya memakai untuk integer. Nama barang saya memakai variabel characters, dan harga barang saya memakai integer juga. Jumlah barang saya juga memakai integer juga. Untuk yang kedua ada tabel keranjang. Di dalam tabel keranjang ada ID keranjang, saya memakai integer juga. Untuk quantity keranjang saya juga memakai integer. Jumlah harga item keranjang saya memakai integer juga. Untuk total harga item saya memakai integer juga, dan total harga semua item keranjang yaitu saya memakai integer juga. Jenis barang saya memakai variabel character. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel kasir. Yang tabel kasir di dalamnya ada nama kasir, saya memakai variabel character. Untuk tabel kasir ada juga namanya password kasir, yaitu saya memakai variabel character juga. Dan ada username kasir, saya memakai teks. Untuk tabel yang terakhir ada tabel pembelian. Di dalamnya ada ID pembelian, saya memakai variabel characters. Untuk jumlah uang pembelian ada waktu pembelian, kita memakai date dan time. Untuk jumlah uang pembelian kita memakai integer. Untuk kembalian uang pembelian saya memakai juga integer. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang CDM. Apa sih singkatnya CDM itu? CDM adalah konseptual data model yang menyajikan gambaran umum tentang data yang akan dikelola tanpa masuk ke dalam detail teknis.
Di atas yang saya jelaskan tadi ada banyak macam tabel, yaitu diantaranya seperti yang pertama tabel barang tadi yang sudah saya jelaskan, dan tabel keranjang, tabel kasir, dan tabel pembelian yang sudah saya bacakan di CDM tadi. Di tabel barang ada ID barang yang berfungsi untuk sebuah nilai yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap barang dalam sebuah tabel basis data yang memudahkan pengelolaan dan pengembalian data dalam sistem tersebut. Jadi di dalam tabel ID barang berfungsi untuk sebuah nilai yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap barang. Jadi setiap barang itu pasti ada kodenya dan pasti tidak boleh sama. Kalau sama pasti nanti bingung. Misalnya kayak barang ini ada stoknya berapa, barang ini ada stoknya berapa. Dan dilanjut di tabel barang ada nama barang yang berfungsi untuk menamai atribut atau kolom yang menyimpan nama-nama produk. Langsung saja kita ke PDM. Untuk PDM ya sama seperti ini. Kalau PDM physical, pengertian PDM di sini physical data model. PDM yaitu menyajikan bagaimana data akan diimplementasikan dalam sistem basis data secara fisik. Yang paling penting saya jelaskan di sini ada di tabel keranjang nama quantity keranjang biasanya merupakan singkatan dari quantity yang berarti jumlah atau kuantitas, dimana quantity digunakannya untuk tabel stok atau gudang, menyimpan jumlah barang yang tersedia di gudang. Dan ada juga di tabel penjualan yang menggunakan kolom quantity untuk mencatat jumlah yang terjual dalam transaksi penjualan dan lain-lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.